Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Safudin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi kelas 2024A. NIM 2407011041. Saya di sini akan menjelaskan satu sejarahnya, maksudnya Thoriko ke Indonesia, dan saya akan menjawab salah satu soal diantaranya. Yang pertama, kita membahas sejarah masuknya Thoriko ke Indonesia. Sejarah tarikat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan berat meyakini Islam bercorak sufistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik kepada Islam. Tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi terikat yang dibawa para wali, sehingga perubahan besar itu pun ini berbeda dengan proses Islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan dan tekanan, bahkan konon sedikit pemaksaan dengan senjata. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup. Saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota pesisir Jawa seperti di Leran, Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran terjadi pada penghujung pada abad 14 atau awal abad 15. Bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran terdekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wafat pada 1111 Masehi yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan untuk akhlak. Yang kedua, kita membahas tentang Thoriko Mutabaroh. Pada pembahasan sebelumnya telah kami jelaskan tentang makna Thoriko. Maksud dari Thoriko Mutabaroh adalah Thoriko yang dianggap atau diperhitungkan. Dia diperhitungkan sebab memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah bersambungnya sanad mursyid hingga Rasulullah SAW. Amin Al-Hurdi di dalam kitabnya Tarwi Al-Khulub berkata, wajib bagi para murid mengetahui bahwa mursyid benar-benar bersambung sanadnya hingga Nabi SAW, hal ini disebabkan ia bisa mendapatkan luapan madad dari Rasulullah SAW akan sampai kepadanya hanya melalui mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah, sekadar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bawah nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga, mempunyai sifat-sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Yang keempat, menutup aib-aibnya yang ia ketahui. Itu adalah beberapa di antaranya syarat-syarat mursyid. Adapun Thoriko Sufi Mutabaroh di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah Sadziliyah. Di antara sekian banyaknya Thoriko yang berkembang di Indonesia adalah Thoriko Sadziliyah. Tarekat ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali Asyadzili
Thariqah ini mendasarkan segala pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan Al-Syadzili, seorang salik harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ringkasan ajaran Thariqah Syadziliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. Yang pertama, bertakwa kepada Allah baik dohir maupun batin. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, berpaling dari makhluk baik dohir maupun batin. Yang keempat, ridho Allah terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuk baik sedikit maupun banyak. Yang kelima, mengembalikan segala sesuatu pada Allah baik ketika lapang maupun sempit. Yang kedua, kita dengan Naqsyabandiyah. Nama Naqsyabandiyah terambil dari 2 kata, naqsy mengukir dan ban ikatan. Para pengikut Thariqah menasmikan Thariqah ini kepada Abu Bakar Al-Sadriq, sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah SAW dalam ilmu dan hidayahnya. Meskipun begitu, pondasi Thariqah ini terbangun oleh 4 orang. Yang pertama, 1. Salman Al-Faris. Yang kedua, Abu Yazid Taifur Al-Bastami. Yang ketiga, Abdul Al-Khaliq Al-Ghazali. Yang keempat, Muhammad Bahuddin Al-Mu'awasi Al-Bukhari yang dikenal dengan Syed Naqsyaband. Di antara metode usul Rabi'at, 1. Di antara metode usul ilahi dan Thariqah ini adalah Rabitah, Mubarah, dan Zikir. Rabitah, Murabah, dan Zikir. Yang ketiga dan terakhir, kita menjelaskan tentang Al-Qadiriyah. Tarekat ini didirikan dan diberi nama sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksud dari Al-Qadiriyah adalah Syahib Al-Hal Al-Qadiri, yakni seorang saling bertakluk dengan sifat Allah Al-Qadir. Syekh Abdul Qadir berkata, saya adalah Syahib Al-Hal Qadiri, seorang hamba bagi Zat yang Maha Kuasa. Aku dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan pengikut Thariqah ini sehingga sah menisbatkan diri mereka pada Al-Qadiriyah adalah 1. Ikhtiar dan amal sesuai dengan Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Nabawiyah. Yang kedua, takwa dan taat kepada Allah baik zahir ataupun batin. Yang ketiga, tunduk pada Allah dalam setiap keadaan seraya, bertawakal dalam setiap perbuatan, gerak dan diam. Yang keempat, mengikuti Rasulullah SAW. Yang kelima atau yang terakhir, senantiasa menjaga batin dari menoleh kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Di antara wasit Syekh Abdul Qadir kepada putra sekaligus muridnya Abdul Razak terkait tasawuf adalah tasawuf dibangun atas 8 pekerti: sokoh, dermawan, ridho, sabar, isyarah, gurbar, mengasingkan diri, pakaian sufi, sian, perjalanan, dan fakir. Sokoh, dermawan, ridho, sabar, saya adalah. Dan sini saya akan menjawab soal berikut. Sebutkan 3 di antara Thariqah Muktabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Yang pertama, 1. Thariqah Qadiriyah. Pendiri Syekh Abdul Qadir Jailani pada 1166 Masehi. Pokok ajarannya: 1. Menekankan pentingnya tawasul. 2. Berperan aktif dalam masyarakat, bukan hanya mengisolasi diri dari dunia. Yang ketiga, menekankan pentingnya tawakal. Yang keempat, mengutamakan zikir, ingat Allah dengan hati dan lisan. Yang kedua adalah Thariqah Naqsyabandiyah. Pendiri Bahuddin Naqsyaband pada 1389 Hijriah. Pokok ajaran: menekankan pentingnya zikir secara diam-diam, menekankan pentingnya waktu, keberadaan dalam waktu, dan istiqomah dalam beribadah. Yang ketiga, mengutamakan silaturahmi, hubungan sosial, dan kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan. Yang kelima, menekankan pentingnya
kawiyah, perasaan takut akan Allah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Thariqah Sadziliyah. Pendiri Syekh Abu Hasan As-Sadzali pada 1179 Masehi. Pokok ajarannya menekankan pentingnya zikir dengan sepenuh hati dan tausiah memberikan nasihat. Yang kedua, mengutamakan taubat, permohonan ampun, dan tawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menekankan pentingnya sholat, ibadah wajib, dan zikir ingat kepada Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.